Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori pertukaran sosial. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ardian Saputra dengan nomor induk mahasiswa nomor 127. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut, yakni keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu, lalu jenis hubungan yang dilakukan, kemudian kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Skenario pembukaan bab. Skenario ini hanyalah sebuah untuk mempermudah audiens dalam memahami teori pertukaran sosial. Jadi mohon didengarkan dengan baik agar teori pertukaran sosial ini dapat dengan mudah untuk dipahami. Baik, Meredith dan Latasha telah bersahabat sejak mereka bersama-sama menjadi pengurus organisasi siswa. Setelah mereka bersama-sama melanjutkan ke SMU College, di sana mereka berjuang melalui pekerjaan rumah, dilema pacaran, dan problematika khas SMU lainnya. Selain itu, mereka mengatasi masalah rasial karena Meredith adalah gadis kulit putih dan Latasha adalah gadis kulit hitam. Di kampung halaman biologi sekarang cukup progresif. Kakek Meredith sangat tidak suka dengan persahabatannya dengan Latasha. Begitu juga paman Latasha adalah seorang anggota separatis kulit hitam yang telah berpartisipasi dalam Freedom March pada 1960 dan memiliki sejumlah pendapat tidak baik tentang kulit putih. Dia keberatan dengan persahabatan Latasha dan Meredith. Ketika Latasha dan Meredith bersama-sama, mereka sering bertanya-tanya mengapa harus menjadi permasalahan. Mereka tampak seperti saudara satu sama lain, selera umur mereka sama, dan mereka bisa menghibur satu sama lain. Mereka menikmati jenis film yang sama, mata pelajaran yang sama, dan selera pakaian yang sama. Akan tetapi, di rumah mereka harus mempertahankan persahabatan mereka. Sekarang Meredith dan Latasha memasuki tahun senior mereka di SMU. Hal ini menjadi lebih sulit. Orang tua Latasha bersikeras dia harus masuk universitas untuk kulit hitam setelah Latasha lulus. Sedangkan keluarga Meredith ingin dia pergi ke perguruan tinggi kecil di California Selatan. Bagaimanapun, baik Latasha maupun Meredith ingin pergi ke perguruan tinggi bersama-sama atau setidaknya agak dekat satu sama lain. Ketika mereka bersama-sama, mereka biasanya bisa melupakan semua kerumitan dan hanya bersenang-senang. Tetapi tekanan itu mempengaruhi persahabatan mereka. Meskipun mereka mencoba untuk tidak berpikir tentang hal itu, mereka berdua khawatir tentang masa yang akan datang. Sulit untuk tidak bisa mengatakan sesuatu yang lain karena mereka selalu berbagi pada masa lalu. Tetapi Meredith dan Latasha menemukan bahwa berbicara satu sama lain tentang perguruan tinggi membuat mereka stres sehingga mereka menghindari topik itu. Secara pribadi masing-masing bertanya-tanya apa yang akan terjadi dan bagaimana dia akan bergaul tanpa sahabatnya. Dalam buku Richard Wells atau Lynn H. Cunner, teori pertukaran sosial didasarkan pada gagasan bahwa orang membayangkan hubungan mereka menggunakan istilah ekonomi. Orang-orang berbicara tentang kerugian berada pada suatu hubungan dan membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan dalam hubungan itu. Kerugian adalah unsur-unsur kehidupan relasional yang memiliki nilai negatif terhadap seseorang, seperti waktu dan usaha kita habis dicurahkan untuk menjaga hubungan, atau hal negatif pasangannya yang harus dihadapi, seperti jumlah waktu yang dia suka habiskan bermain permainan online. Dalam pembukaan skenario tersebut, kerugian dalam cerita Latasha dan Meredith adalah sebuah isu perguruan tinggi. Itu adalah sebuah kerugian untuk hubungan mereka. Lalu keuntungan.
Keuntungan merupakan elemen dari hubungan yang memiliki nilai positif. Dalam kasus Meredith dan Natasha ini, kesenangan yang mereka miliki bersama, loyalitas mereka menunjukkan satu sama lain, dan rasa pemahaman mereka berbagi adalah sebuah keuntungan. Ahli teori pertukaran sosial berpendapat bahwa orang-orang menilai hubungan mereka dalam hal kerugian dan keuntungan. Semua hubungan membutuhkan waktu dan usaha. Ketika seseorang menghabiskan waktu dengan satu sama lain yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan hubungan. Namun, terkadang seorang teman yang membutuhkan perhatian pada waktu yang tidak tepat, maka dari hal tersebut kerugian semakin membesar. Perspektif pertukaran sosial berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari hubungan tertentu dengan mengurangi kerugian dari keuntungan yang tersedia. Hubungan yang positif adalah hubungan yang memiliki nilai angka positif, yaitu keuntungan lebih besar daripada kerugian. Hubungan yang nilainya angka negatif, yaitu kerugian melebihi keuntungan, cenderung negatif untuk para peserta. Teori pertukaran sosial bahkan melangkah lebih jauh, memprediksi bahwa nilai hubungan mempengaruhi hasil outcome. Apakah orang terus dalam suatu hubungan atau mengakhirinya? Hubungan positif diharapkan untuk bertahan, sedangkan hubungan negatif mungkin akan diakhiri atau berakhir. John Tibaut dan Harold Galley mengatakan, misalnya, bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan mempertahankan hubungan apapun, hanya selama itu cukup memuaskan dalam hal keuntungan dan kerugiannya. Ronald Sabatelli dan Constance Sheehan mengatakan, pendekatan pertukaran sosial melihat hubungan melalui metafora pasar, di mana setiap orang bertindak keluar dari tujuan berorientasi diri mendapatkan keuntungan. Namun, Laura Stafford memenuhi syarat bahwa pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial memiliki perbedaan. Pertukaran sosial melibatkan hubungan dengan orang lain. Pertukaran sosial melibatkan kepercayaan. Pertukaran sosial bukan kewajiban hukum. Pertukaran sosial hanya berlaku di pasar atau mengabarkan pertukaran interpersonal juga. Ada beberapa teori yang berbeda dari pertukaran sosial. Michel Roloff membahas 5 teori tertentu. Roloff mengamati bahwa teori-teori ini terikat bersama oleh argumen sentral bahwa kekuatan penuntun hubungan interpersonal adalah kemajuan kepentingan diri sendiri dari kedua belah pihak. Selain itu, Roloff mencatat bahwa teori-teori ini tidak menganggap bahwa kepentingan diri sendiri adalah hal yang negatif. Lebih tepatnya, ketika kepentingan pribadi diakui, itu akan benar-benar meningkatkan hubungan. Asumsi-asumsi teori pertukaran sosial. Semua teori pertukaran sosial dibangun berdasarkan pada beberapa asumsi tentang sifat manusia dan sifat hubungan. Banyak asumsi ini mengalir dari gagasan bahwa orang melihat hidup sebagai pasar karena teori pertukaran sosial didasarkan pada metafora pertukaran ekonomi. Selain itu, Tibaut dan Kelly mendasarkan pada teori mereka pada dua konseptualisasi, satu yang berfokus pada sifat individu dan satu yang menggambarkan hubungan antara dua orang. Dengan mendorong pengurangan motivator internal, hubungan memahami individu dan prinsip-prinsip permainan untuk memahami hubungan antara manusia. Dengan demikian, asumsi yang mereka buat juga terbagi dalam dua kategori tersebut. Asumsi teori pertukaran tentang sifat manusia adalah sebagai berikut. 1. Manusia mencari keuntungan dan menghindari hukuman. 2. Manusia adalah makhluk rasional. 3. Standar yang manusia gunakan untuk mengevaluasi kerugian dan keuntungan bervariasi dari waktu ke waktu dan dari orang ke orang. Asumsi teori pertukaran sosial membuat sifat hubungan meliputi berikut. 1. Hubungan saling ketergantungan. 2. Hidup berhubungan adalah sebuah proses. Mengevaluasi hubungan. Pertukaran sosial meliputi gagasan hubungan dan beberapa pengertian tentang tanggung jawab bersama, di mana kedua belah pihak merasa tanggung jawab satu sama lain. Ketika orang menghitung nilai hubungan mereka dan membuat keputusan tentang tinggal bersamanya, beberapa pertimbangan muncul di permukaan. Teori Tibaut dan Kelly menjelaskan tentang bagaimana orang menilai hubungan mereka dengan mengacu pada apakah mereka akan tetap bersama
mereka atau meninggalkan mereka. Tibaut dan Kelly mengklaim bahwa evaluasi ini menjunjung tinggi pada dua jenis perbandingan, yakni tingkat perbandingan dan tingkat perbandingan alternatif. Tingkat perbandingan atau comparison level atau singkatannya CL adalah standar yang mewakili apa yang orang merasa mereka harus terima dalam bentuk imbalan dan biaya dari hubungan tertentu yang mereka jalani. Tingkat perbandingan bervariasi antara individu karena mereka subjektif. Individu mendasarkan pada CL mereka sebagian besar pengalaman masa lalu dengan jenis hubungan tertentu. Tingkat perbandingan alternatif, comparison level for alternative atau singkatan CELAL. Bagaimana orang mengevaluasi hubungan berdasarkan pada apa alternatif untuk hubungan mereka. Hal ini mengacu pada tingkat terendah imbalan relasional. Seseorang bersedia untuk terima jika penghargaan tersedia dari hubungan alternatif atau sendirian. Ini adalah sebuah tabel tentang sebuah keadaan hubungan dari nilai relatif terhadap hasil CL dan CELAL. Bisa kita lihat hasil lebih besar dari CL atau tingkat perbandingan dan lebih besar dari tingkat perbandingan alternatif, maka keadaan hubungan mereka akan memuaskan dan stabil. Berbeda dengan tingkat perbandingan alternatif yang lebih besar daripada tingkat perbandingan lalu lebih besar dari hasil, maka hubungan mereka sangat memuaskan tapi tidak stabil. Pola pertukaran set dalam aksi. Selain mempelajari bagaimana orang menghitung hasil hubungan mereka, Tibaut dan Kelly tertarik pada bagaimana orang menyesuaikan perilaku mereka dalam interaksi dengan mitra relasional mereka. Menurut Tibaut dan Kelly, terlibat dalam urutan perilaku atau serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan mereka. Urutan ini adalah jantung dari apa yang Tibaut dan Kelly dalam teori permainan. Ketika orang terlibat dalam urutan perilaku ini, mereka bergantung sampai batas tertentu pada pasangan relasional mereka. Saling kebergantungan membawa konsep kekuasaan. Kekuasaan merupakan ketergantungan seseorang terhadap orang lain untuk hasilnya. Ada dua kekuasaan dalam teori Tibaut dan Kelly: kendali nasib dan kendali perilaku. Kendali nasib adalah kemampuan untuk mempengaruhi hasil pasangannya. Kendali perilaku adalah kekuasaan untuk membuat orang lain mengubah perilaku seseorang. Tibaut dan Kelly menyatakan bahwa orang mengembangkan pola pertukaran untuk mengatasi perbedaan kekuasaan dan untuk menangani biaya yang berkaitan dengan praktik kekuasaan. Tibaut dan Kelly menjelaskan 3 matriks yang berbeda dalam pertukaran sosial untuk menggambarkan pola yang pengembangan seseorang. Matriks ini termasuk matriks terkondisi, matriks efektif, dan matriks disposisional. Matriks terkondisi merupakan pilihan perilaku dan hasil yang ditentukan oleh kombinasi dari faktor eksternal, lingkungan, dan faktor internal, keterampilan tertentu yang dimiliki setiap peserta. Orang mungkin dibatasi oleh matriks terkondisi, tetapi mereka tidak terjebak oleh itu. Mereka dapat mengubahnya menjadi matriks efektif, yang merupakan perluasan perilaku alternatif dan hasil yang pada akhirnya menentukan pilihan perilaku dalam pertukaran sosial. Matriks terakhir, matriks disposisi, mewakili cara dua orang yang percaya bahwa imbalan harus dipertukarkan di antara mereka. Pertukaran langsung. Timbal balik hanya dibatasi kedua aktor. Pertukaran di mana kedua saling membalas pengorbanan dan imbalan. Pertukaran tergeneralisasi. Pertukaran di mana hubungan yang saling terpengaruhi terkait dengan jaringan sosial dan tidak dibatasi dua individu. Pertukaran produktif. Pertukaran di mana
baik mitra mengeluarkan kerugian dan keuntungan secara bersamaan. Terima kasih. Itulah presentasi atau penjelasan tentang teori pertukaran sosial yang dapat saya sampaikan. Kalau selebihnya atau kekurangan yang ada pada video kali ini adalah sebuah kesalahan murni dari saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.